Ya pemirsa, informasi lebih lanjut mengenai antisipasi mudik tahun ini akan disampaikan langsung oleh rekan Jason. Silakan Jason, ada informasi apa? Ya, ini mengingat atau menindaklanjuti informasi tadi nih Gemah, di mana Presiden Joko Widodo kan telah mengingatkan peningkatan bahwa arus mudik di tahun ini. Dari yang sebelumnya 80-an juta, ini diprediksi akan melonjak menjadi 120 juta lebih atau tepatnya 123 juta. Dan dari jumlah tersebut kita coba lihat sebaran pemudik di tiap moda transportasi. Karena kan tentu akan ada macam-macam, ada yang naik mobil pribadi, ada yang melewati juga jalur udara maupun jalur pelayaran atau jalur laut. Kita lihat semuanya pemirsa dalam antisipasi arus mudik 2023. Kita akan ke informasi yang pertama terlebih dahulu, yakni terkait dengan prediksi pemudiknya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa peningkatannya akan mencapai prediksinya 123,8 juta orang. Artinya Anda yang ingin mudik di tahun ini benar-benar harus memiliki strategi, terutama yang melewati jalur darat. Ini ke sejumlah daerah mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk benar-benar bisa mengantisipasi jam-jam atau kemudian waktu-waktu yang tepat untuk melaksanakan mudik. Dan jangan lupa, ketika Anda mudik harus tetap utamakan mulai dari kesehatan fisik dan juga kesehatan kendaraan Anda. Karena bukan tidak mungkin bahwa akan ada terjadi penumpukan atau keramaian di sejumlah ruas tol menuju ke sejumlah kota, terutama di Trans Jawa, yaitu di menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur yang memang banyak destinasi orang mudik ke sana. Dan yang kemudian berikutnya, ini terkait dengan jumlah pemudiknya. Kalau tadi Pak Presiden Joko Widodo menyebut ada 123,8 juta, sebenarnya bagaimana sih pergerakannya dari tahun ke tahun? Oke, kita akan bahas dari mulai tahun 2014. Kalau kita lihat datanya, ini pemirsa dari 2014, 2016, dan juga 2018, kisarannya hanya di sekitar 20-an juta orang. Sempat mengalami penurunan di tahun 2016, yaitu yang mudik hanya sekitar 18,4 juta orang. Tapi kita lihat lagi di 2020, yaitu pada saat awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret, yang kemudian ini berimbas kepada sejumlah kebijakan harus diambil pemerintah, mulai dari pembatasan dan juga PPKM, hingga akhirnya yang mudik yaitu hanya sekitar 297.000 orang saja. Kemudian di tahun berikutnya atau di tahun 2021 ini mulai ada peningkatan, yakni sekitar 1,5 juta orang yang mulai bisa mudik karena kondisinya waktu itu sudah dinilai lebih baik. Ada sejumlah persyaratan yang kemudian diberlakukan untuk masyarakat bisa mudik lebaran. Dan kemudian di tahun 2023 ini diprediksi akan mencapai 123,8 juta orang seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi. Nah, berikutnya pemirsa, kita lihat lagi prediksi pemudik di tiap moda transportasi, karena kan banyak kemudian pilihan transportasi yang bisa dipilih oleh masyarakat. Kita mulai dulu yang paling peminatnya paling sedikit adalah di kapal laut atau pelayaran. Ini hanya sekitar 2,4 juta yang diprediksi akan menggunakan moda transportasi kapal laut. Kemudian pesawat ini ada 4,4 juta orang. Lalu kemudian mobil sewa 9,5 juta orang, yang artinya ini juga sama melewati jalur darat. Kalau kita memang melihat jalur darat ini adalah jalur yang favorit bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Lalu kemudian ada juga kereta api, di sini 14,5 juta orang yang nanti diprediksi akan menggunakan. Bus ada 22,7 juta orang. Sementara untuk sepeda motor ini juga ternyata masih tinggi peminatnya, yaitu 25,1 juta orang yang nanti hendak mudik menggunakan sepeda motor. Dan yang paling tinggi adalah yaitu mobil pribadi yang diprediksi mencapai 27,3 juta orang. Artinya kita bisa lihat setidaknya kalau untuk jalur darat sendiri akan didominasi oleh kendaraan pribadi misalnya. Dan kemudian ada kendaraan bermotor di jalur-jalur arteri atau jalur non-tol. Kemudian juga ada bus-bus. Biasanya ada berbagai program-program yang disediakan oleh perusahaan swasta, BUMN, dan stakeholder lainnya yang menyediakan program mudik gratis, sehingga nanti akan banyak sekali moda transportasi bus yang juga akan ditemui ketika Anda melewati jalur darat. Dan berikutnya pemirsa, terkait dengan puncak arus mudiknya ini kapan sebenarnya? Kalau nanti mudik lebarannya itu sekitar tanggal 22 April, artinya diprediksi tanggal 19 sampai tanggal 21 ini adalah peak-peaknya untuk mudik. Artinya H-4 sebelum lebaran. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan, kalau Anda menyaksikan Newsline beberapa waktu lalu, saya jelaskan soal mekanisme nanti pengaturan ganjil genapnya dan juga one way, serta ada juga nanti ada kontraflow. Ini berlaku mulai dari pukul 8 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi ada juga di hari pertama, biasanya di tanggal 19 ini mulai pukul 14 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian untuk arus balik
arus mudik. Yang juga harus diperhatikan adalah pemirsa, yaitu arus baliknya. Yang ternyata arus baliknya ini dibagi dalam 2 kategori. Untuk yang pertama, untuk gelombang pertama atau kategori pertama, ini akan terjadi diprediksi 24 hingga 25 April. Sama kebijakannya nanti juga bagi Anda yang melewati jalur darat untuk kemudian kontraflow dan juga ada satu arah atau one way dan juga ganjil genap. Ini akan diberlakukan mulai dari pagi, mulai dari pukul 8. Dan kemudian gelombang kedua ini akan berlaku atau akan diprediksi maksud saya mulai tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023. Ini mungkin bagi Anda yang kemudian ingin mundur sedikit daripada harus bermacet-macetan H+2 setelah Lebaran. Mungkin ada juga pemudik yang memilih pulang lebih lama, yaitu pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023. Tentu kesiapan fisik dan juga kendaraan menjadi penting, dan jangan lupa untuk selalu mengecek kondisi lalu lintas dan jadwal-jadwal terkait dengan one way, kontraflow dan juga ganjil genap. Untuk sementara saya kembalikan ke Gemah. Oke, berarti Jason kalau mau mudik diperkirakan jangan pas lagi puncak arusnya ya. Ya. Kalau mau sebelum atau sesudah. Harus gitu ya. berstrategi untuk bisa mudik supaya mudiknya bisa nyaman dan kemudian tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti Brexit. Misalnya kita tidak ingin supaya itu bisa terjadi. Dan tetap prokes mungkin ya Betul. Jason ya, karena kan COVID masih ada sebenarnya walaupun sudah berkurang.